Satu sama aku, Pak. Satu sama aku. Sudah masuk semuanya? Oh, nggak boleh duduk situ. Duduk situ aja sama aku. Anakku. Anakku. Ya lagi. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat siang menjelang sore. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar kita akan memulai ibadah kita, ibadah pemberkatan nikah antara saudara Salomo Sibarani dan Sinta Maharani. Untuk itu, saya sudah kita bangkit berdiri. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Allah kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas kemurahan-Mu yang senantiasa Kau berikan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, hingga kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk mengadakan acara pemberkatan nikah daripada anak-Mu Salomo Sibarani dan Sinta Maharani ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, urapi kami satu persatu, berikan kami hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh memuji, membesarkan dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terlebih Tuhan untuk menerima sabda firman-Mu Tuhan, dan juga untuk acara pemberkatan nikah antara kedua muda-mudi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mulai ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama pegang warta kita menaikkan pujian untuk jemaat 1 ayat 1 dan 2. Haleluya. Pujilah. Kristus, kita mengenal
Demi nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus dari langit dan bumi. Amin. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan supaya manusia berumah tangga dan menjadi satu daging. Engkau melihat kami yang kini berdiri di hadapan-Mu untuk memohon karunia berkat-Mu atas kedua muda-mudi ini yang hendak berumah tangga. Kasihani dan tolonglah mereka supaya perkawinan mereka membawa kesukaan dalam hidup mereka, supaya mereka senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepadamu. Terangi dan pimpinlah mereka melalui jalan-jalan hidup mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Jangan biarkan mereka tersandung dan berbalik daripadamu. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali, kita bernyanyi dari jemaat 3 ayat 1, 2 dan 3. Ya Tuhan Allah kami maha besar, maha pengasih, yang bertahta di kerajaan surga. Pada siang hari ini Bapa, kami datang menghadap Engkau, Allah yang suci dan kudus. Oleh karena kemurahan-Mu, Engkau melayakkan kami hadir di hadapan-Mu. Oleh karena penebusan darah anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas karunia yang luar biasa yang Engkau berikan bagi kami. Bapa, ketika kami datang kepadamu pada saat ini, kami membawa anak-Mu Edison dan Sinta ke hadapan-Mu, supaya Engkau Tuhan yang memberkati pernikahan kedua saudara kekasih ini, dan Engkau terlibat dalam perjalanan rumah tangganya. Dan biarlah Tuhan kedua saudara kekasih ini menjadikan Engkau ya Yesus Kristus menjadi pondasi dalam rumah tangganya. Oleh sebab itu Bapa, atas segala pertemuan ini kami mau menerima dasarnya, yaitu firman yang Kau berikan bagi kami. Mari Bapa, perdengarkan firman-Mu bagi kami semuanya, khususnya bagi Sinta dan Edison pada saat ini. Perdengarkan ya Tuhan, supaya kami dapat renungkan dan kami dapat lakukan dalam hidup kami. Terima kasih. Pakai hamba-Mu dengan hikmat-Mu dan urapan-Mu, supaya apa yang disampaikannya berasal daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
pemberitaan firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian 2. Kita buka Kejadian 2. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semuanya, yaitu dari Kejadian 2. Karena Kejadian 2 ini merupakan suatu cerita rangkaian yang tidak dapat terpisahkan, maka sebaiknya saya akan membacakan untuk kita semuanya supaya saudara mengerti dan tahu bagaimana sebenarnya proses pernikahan itu terjadi di bumi ini. Saya akan membacakannya dan saudara mendengar, menyimak. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah dalam hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu berbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yang kedua yaitu mengelilingi seluruh tanah Hawilah tempat emas ada, dan emas dari negeri yang baik, di sana ada damai. Berdoalah dan batu Krispos. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya,
lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian rangkaian cerita penciptaan langit dan bumi, dan dilanjutkan dengan penempatan manusia di Taman Eden. Semua kita sudah menyimaknya dan sudah mengerti. Sekilas saya menyampaikan, 7 hari Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi ketika diciptakan alam semesta dan segala isinya, belum ada yang mengisi, atau semak belukar belum ada, hujan pun belum ada, manusia pun belum ada. Tetapi untuk mengisi bumi, maka Allah berinovasi dan menciptakan laki-laki, disebut manusia yang dinamakan Adam. Ketika Tuhan Allah melihat Adam itu hidup sendiri, maka dia menciptakan seorang perempuan yang diambil ketika manusia itu tertidur. Dalam istilah sekarang, manusia itu terbius, tidak sadar. Allah mendatangkan penolong baginya karena manusia yang diciptakan sendiri ini kurang sempurna. Dan dibawanya perempuan itu kepada Tuhan. Lalu Adam merespon, manusia itu merespon. Apa responnya? Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Direspon, diterima dengan baik, dan mereka menjalin suatu kerjasama yang sangat baik. Disebut dengan divine feminine dan divine masculine. Divine masculine dan divine feminine dan divine masculine bersatu dengan dasar Tuhan yang baik. Kedua jenis ini membangun suatu hubungan yang sangat disukai Tuhan. Keduanya saling topang menopang. Tetapi dalam hubungan yang singkat itu terjadi suatu hal yang membuat broken. Hati Tuhan patah melihat peristiwa itu karena ada pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud di situ adalah tidak taat firman Tuhan. Terlepas dengan buah apa yang disampaikan Tuhan kepada Adam dan Hawa, atau itu buah apel, buah ara, atau pohon apa saja itu, terlepas dari situ kita nggak mau tahu itu namanya pohon apa, kita nggak mau tahu. Tetapi yang kita tahu pasti, manusia ini dengan pasangan yang diberikan Tuhan ini tidak taat, melanggar peraturan Tuhan, melanggar undang-undang, maka mereka menerima konsekuensi sesuai dengan perbuatannya, ya, sesuai dengan perbuatannya. Kita manusia, kalau tidak diikat dengan tata tertib, kalau tidak diikat dengan undang-undang, kita akan menjadi manusia liar. Sama dengan pernikahan, kalau tidak ada tata tertib, kalau tidak ada undang-undang, kalau tidak ada ketetapan, bagaimana pernikahan ini bisa sampai ke tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan? Maka harus taat kepada firman Tuhan. Itu kuncinya, ya. Yaitu divine feminine dan divine masculine. Itu harus membangun suatu kekuatan yang luar biasa, yang tidak ada kekuatannya bandingnya dengan yang lain, karena keduanya sama-sama mempunyai Tuhan yang baik. Sinta, bagaimana kamu sampai di sini?
Kita harus connect. Supaya connect nanti sampai ke tujuan yang kau inginkan. Bagaimana perasaanmu sampai di sini? Bahagia. Tujuannya apa datang ke sini? Menikah. Amin. Edison, bagaimana perasaanmu sampai di sini? Bahagia. Shalom. Salomo. Salomo Edison kan? Salomo. Yang Edison yang mana ya? Salomo si Barani. Oh, Edison. Kukira Thomas Alva Edison yang datang. Salomo rupanya. Orang yang bijaksana, yang penuh dengan hikmat, bukan Thomas Alva Edison. Salomo. Maaf ya. Makanya tadi kamu agak-agak begini. Siapa Edison ini? Ya, pendeta ini gimana ini? Ada apa dengan Edison? Ke Edison semua dipakai. Ada apa dengan Edison ya pendeta? Ternyata Salomo, maaf ya. Salomo, saya panggil namamu Salomo, yang benar adalah Salomo. Bagaimana perasaanmu sampai di tempat yang suci ini? Bahagia. Tujuannya apa? Tujuan kamu ke sini apa? Menikah. Puji Tuhan. Saya kasih tahu. Pernikahan itu adalah proyeknya Tuhan. Dan jika kamu dapat menikmati pernikahan itu, adalah kasih karunia yang terbesar yang kau terima dari Tuhan. Amin. Salomo. Lembaga yang pertama sekali dibangun Allah di bumi ini adalah lembaga pernikahan. Jadi lembaga tertua yang ada di bumi ini yang dibangun Allah sendiri adalah pernikahan. Jadi pernikahan itu yang membangun pertama sekali lembaga ini, lembaga yang terkecil tapi lembaga yang tertua adalah pernikahan. Itu lembaga yang dibangun oleh Tuhan. Jadi manusia ciptaan Tuhan yang mempunyai Tuhan yang baik itu harus menghargai pernikahan. Seperti tadi ada ketetapan, ada tata tertib, ada undang-undang. Kalau tidak ada undang-undangnya, berantakan manusia itu. Harus ada yang mengikat. Indonesia kalau tidak ada undang-undang, kalau tidak ada KUHP, kalau tidak ada hukum, pasti kita seperti binatang liar yang tidak bisa dikontrol. Akan terjadi homo homini lupus, serigala terhadap orang lain. Manusia itu menjadi serigala terhadap sesamanya, saling memakan, hukum rimba, dan tidak ada kedamaian. Karena apa? Tidak ada undang, tidak ada ketetapan, tidak ada peraturan. Demikian juga pernikahan yang sedang saudara alami pada saat ini. Pernikahan sekali lagi adalah lembaga tertua yang ada di dunia. Banyak lembaga yang tahu di dunia ini kan? Lembaga pemerintahan itu yang bangun manusia. Lembaga sosial masyarakat itu banyak lembaga-lembaga di dunia ini. Tapi kalau pernikahan, camkan dalam hatimu, Salomo, yang bangun pernikahan adalah Allah sendiri. Dan Allah sendiri yang membuat suatu peraturan untuk pernikahan. Peraturan pernikahan bagi orang Kristen tidak boleh bercerai kalau tidak dipisahkan oleh maut. Saya punya anak buah sangat banyak. Dan anak buah ini punya keluarga masing-masing. Setiap saya bertemu dengan anak buah saya yang berumah tangga, pasti saya tanya, ini suami keberapa? Paling sedikit mereka menjawab suami ke-7. Ini benar. Saya pergi ke Pondok Kelapa, ada anak buah saya di sini. Pok, ini suami keberapa? Ini suami ke-7. Inilah yang paling kecil. Suami pertama di mana? Yang suami ketiga dia lupa, wajahnya juga lupa, namanya juga lupa. Karena sudah banyak surat nikah yang dia pegang.
Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tidak ada ketetapan. Tidak ada ketetapan dan tidak ada konsekuensi. Kita tanya, yang dari pertama berapa anak? 1. Dari kedua nggak ada, dari ketiga nggak ada, keempat 3, agak lama mungkin mereka berumah tangga, udah 4 ya. Kelima nggak ada, yang ini keenam 2. Akhirnya dari yang ketujuh ini terkumpullah anaknya 6. Bagaimana itu? Yang satu bapak satu mama aja dikumpulkan dalam satu rumah tangga belum tentu aman. Apalagi lah dikumpulkan dari berbagai bapak, dikumpulkan dalam satu kepemimpinan. Apa yang mengikatnya? Susah kan? Nah itulah sebabnya Tuhan buat suatu peraturan, buat suatu ketetapan. Dan kalau ketetapan ini dilanggar, pasti konsekuensinya buruk. Sekaya apapun itu, buruk konsekuensinya. Orang tujuannya mempersatukan divine feminine dengan divine masculine yang mempunyai Tuhan yang baik. Tuhan baik kepada orang yang mempunyai kekuatan yang baik untuk membangun kerajaan Allah. Rumah tangga diberkati Tuhan adalah tujuannya apa? Mendatangkan kerajaan Allah di bumi ini. Jadi satu rumah tangga yang baik akan melahirkan anak-anak yang baik juga. Baik jasmani, baik rohani, baik semuanya, untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Karena di dunia ini ada 2 kekuatan saudara yang saling tarik-menarik, yaitu kekuatan Lucifer dan kekuatan Tuhan Allah yang dipimpin oleh Yesus Kristus. Jadi di dunia ini ada keluarga yang dipimpin Lucifer, ada keluarga yang dipimpin Tuhan Yesus. Nah keduanya ini tarik-menarik. Ini waktu sudah semakin dekat, semakin banyak orang yang mengikuti Tuhan, semakin banyak, semakin sedikit meninggalkan Lucifer. Percayalah, karena pemberitaan tentang Tuhan yang baik terus gencar oleh gereja-gereja, oleh penginjilan, maka Lucifer sudah mulai ditinggalkan orang. Semakin mereka sedikit, semakin ganaslah nanti kekuatannya. Muncullah nanti keajaiban-keajaiban yang tidak bisa dipikirkan manusia. Muncullah nanti yang baik-baik yang menginginkan manusia itu tertarik. Maka hati-hati, setiap rumah tangga adalah sasaran utama. Hati-hati ayah dan ibu. Sasaran utamanya siapa? Rumah tangga. Rumah tangga dijaga dengan baik. Kekuatan itu yang mempunyai Tuhan yang baik itu dijaga. Karena serangan ada. Enggak santai kita di bumi ini, Sinta. Enggak santai. Ada kekuatan yang menarik kita supaya kita ikut dia, ikut kejahatan itu yang tidak disukai Tuhan yang baik itu. Jadi kehadiran saudara di tempat ini adalah menyampaikan kepada Tuhan supaya pertemuan ini, pembangunan rumah tangga kelak, supaya diberkati Tuhan, supaya Tuhan membuat suatu pondasi yang kuat untuk nanti kalian berdua melanjutkan pernikahan itu, yaitu tujuannya apa? Membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Dengan cara bagaimana? Anak-anakmu kau didik untuk mengenal Tuhan yang baik, kau bawa ke gereja, istrimu kau pimpin untuk terus hadir di gereja setiap minggu. Lihat tadi firman Tuhan, Tuhan membawa perempuan itu kepadamu. Jadi kenapa Sinta ada di hadapanmu? Karena inilah tulang rusukmu. Dan Tuhanlah yang memberikan Sinta kepada engkau, Edison. Rawatlah dengan baik. Jangan Salomo. Tuhan yang membawa Sinta. Kalau Sinta Maharani cepat dapat saya.
Sinta Maharani dibopong Tuhan dengan membius otakmu itu. Nggak mau tahu siapa ini Sinta. Yang penting Tuhan yang kasih. Salomo percaya Tuhan yang kasih Sinta. Nggak mau tahu. Yang penting Tuhan yang kasih, ya kan? Tuhan yang kasih ya Salomo. Dibawalah ini Sinta, jaga dengan baik. Jangan seperti Adam dibiarkan perempuan itu gosip sana, ngomong sana, sehingga dia termakan gosip dari ular si licik itu. Jangan biarkan dia terpengaruh oleh dunia ini, arus dunia ini. Dekatlah selalu dengan dia. Berbicaralah selalu. Bangunlah komunikasi yang baik. Kenapa Hawa terjatuh? Karena Adam asik dengan dirinya sendiri. Asik dengan dirinya sendiri. Sehingga Hawa dibiarkan sendiri dan berbicara oleh ular yang licik. Jangan asik main WA sendiri. Jangan asik dengan HP sendiri. Jangan asik dengan YouTube sendiri. Itu bahaya. Tapi saya percaya Salomo ini orang baik. Salomo orang baik karena dia gendut. Rata-rata orang gendut itu banyak yang baik. Yang penting jangan senggol. Kata dokter muda yang di Medan. Lihat nggak dokter muda yang di Medan yang viral itu? Kenapa dia marah? Saya punya karakter, yang penting saya jangan kau senggol, katanya. Bukan dia aja, saya juga nggak bisa disenggol. Kadang-kadang saya bilang, apa? Saya kantongi pendeta saya. Untuk apa saya katakan seperti itu? Untuk menunjukkan harga diri. Walaupun Salomo ini baik, kadang-kadang dia bisa membesarkan matanya kepada kamu Sinta. Tujuannya apa? Menunjukkan harga diri. Ya Salomo, jangan kedip-kedip mulu matamu sama Sinta nanti. Sekali-sekali buat besar dikit matanya kepada Sinta, supaya harga dirimu naik sedikit. Jangan banyak-banyak. Perlu kita menunjukkan harga diri supaya kita mahal. Harus mahal. Ini dia baik, tapi jangan suka menyenggol. Puji Tuhan, pada saat ini Sinta, kemarin kamu sudah dibaptis. Bukan mandi-mandi saja ya di kolamnya, itu sakral ya. Sakral, fotonya disimpan. Karena pada saat ini juga malaikat surga bertempik sorai menerima kamu, membangun kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Ya, membangun kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Damai sejahtera. Kamu dipanggil Tuhan untuk mendatangkan kedamaian bagi keluarga Salomo, mendatangkan kesejahteraan bagi keluarga Salomo. Makanya Tuhan memberikan engkau kepada Salomo. Ingat ya, jadi kehadiranmu adalah untuk memperbaiki yang telah baik. Sebenarnya udah baik, udah bagus, tapi Tuhan mau supaya lebih baik lagi. Dan pada akhir pemberitaan ini saya sampaikan, setiap hari Minggu ini spesial untuk Salomo. Jangan sampai lupa kemana? Ke gereja. Ingat ya. Jangan lihat seberapa kami yang ada di gereja ini. Kami semua manusia yang kau nampak dengan matamu. Tapi ketahuilah bahwa di dalam pertemuan ini Allah hadir. Allah hadir. Kenapa dia hadir? Karena dia melihat proyeknya. Kamu punya proyek, kerja proyek kan? Kalau yang punya proyek hadir, tujuannya apa? Supaya proyeknya bagus, ya kan? Supaya proyeknya berkualitas. Itu tujuan Allah hadir ke sini, supaya Salomo dan Sinta menjadi orang yang berkualitas, orang yang bagus. Itu sebabnya Allah hadir di sini. Karena ini adalah proyeknya Tuhan.
proyek yang dibangun pertama sekali bumi ini ada, sampai sekarang berlanjut. Tidak ada pernikahan yang tidak diresmikan oleh di luar dirinya sendiri. Ada yang mengatakan, pernikahannya kan pasu-pasu raja. Zaman dulu ada pasu-pasu raja. Itu resmi karena didatangkan oleh tua-tua yang ada di situ. Resmi. Nah, itulah kekuatan yang saudara terima pada saat ini. Pada saat ini saudara hadir di sini, dan ketahuilah Allah juga hadir pada saat ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk Sinta Maharani dan Salomo yang hadir di tempat ini Bapa. Memohon kepadamu supaya Tuhan sendiri yang memberkati, yang meneguhkan pernikahan ini, supaya dasarnya teguh untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih juga bagi saudara kami yang hadir di rumahmu ini, yang menyaksikan pernikahan ini, pemberkatan ini. Kiranya Engkau memberkati. Jika mereka lemah, Engkau yang menguatkan. Jika mereka Tuhan membutuhkan sesuatu dalam hidupnya, dalam doa dan permohonannya, hanya Engkau yang mengabulkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sinta dan Salomo berdiri menghadap jemaat. Diri. Mari kita nyanyikan satu pujian. Satu pujian yang ada di tata ibadah nomor 7 ya. Keduanya menghadap mimbar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara berdua telah sepakat untuk menikah. Namun tidak baik bagi orang Kristen untuk melangsungkan pernikahannya seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, dengarkan dan renungkanlah dalam hati saudara bagaimana firman Tuhan tentang pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan selanjutnya Tuhan Yesus berfirman, laki-laki harus meninggalkan ayah bundanya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu.
Dengarkanlah juga apa yang dikatakan firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihani istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Dan kepada perempuan itu ia berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dengan demikian, para suami harus mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Ia wajib mengasuh dan merawatnya seperti Kristus mengasuh dan merawat jemaatnya. Dan para istri hendaklah berjiwa luhur, suci dan benar, sabar dan lemah lembut, karena demikianlah mereka menghormati suaminya. Maka sesuai dengan firman Tuhan yang telah saudara dengarkan, saudara telah mengerti dan memahami kehendak Tuhan tentang pernikahan ini. Kalau demikian, jawablah pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaatnya yang bersatu di tempat ini pada saat ini. Sekarang saya mau bertanya kepada mempelai laki-laki. Saudara Salomo Sibarani, apakah saudara mau menyatakan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan jemaatnya yang bersekutu pada saat ini bahwa dengan segenap hatimu engkau sungguh-sungguh memilih saudara Sinta Maharani, tunanganmu ini, menjadi istrimu? Apakah saudara mau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau akan memelihara pernikahan ini dengan cara hidup yang suci di hadapan Tuhan? Kalau saudara mau melakukannya, katakan, ya, semoga Tuhan menguatkan saya. Ya, semoga Tuhan menguatkan saya. Puji Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara Sinta Maharani. Demikian pertanyaan. Apakah saudara yang mau menyatakan di hadapan Tuhan, di hadapan jemaatnya yang bersekutu pada saat ini, bahwa dengan segenap hatimu engkau sungguh-sungguh menerima saudara Salomo Sibarani, tunanganmu ini, menjadi suamimu? Yang kedua, apakah engkau mau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Yang ketiga, apakah engkau mau berjanji untuk memelihara pernikahan ini sebagaimana layaknya bagi seorang perempuan Kristen dengan kelakuan yang suci dan benar? Yang keempat, apakah engkau akan tetap mengasihinya baik waktu kesusahan, kesakitan, kemiskinan, atau penderitaan-penderitaan yang lain? Apakah engkau tidak meninggalkannya? Apakah engkau tidak menceraikannya kecuali oleh karena kematian? Kalau kau bersedia, katakan, ya, semoga Tuhan menguatkan saya. Ya, semoga Tuhan menguatkan saya. Puji Tuhan. Kalau demikian, engkau sudah menjawab pertanyaan ini dengan ikhlas tanpa dipengaruhi oleh apapun. Karena jawabanmu itu bukanlah hanya didengarkan oleh manusia, tetapi Tuhan yang mendengarkan. Untuk itu, saudara berlutut, saudara akan menerima penentuan pernikahan dari Tuhan. Sinta Maharani, saya berikan cincin ini atas dasar cinta kasihku padamu.
Salomo Sibarani dan Sinta Maharani. Saya hamba Tuhan yang mengikat pernikahanmu dengan sumpahmu di hadapan Tuhan, bahwa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, demi nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan diberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan diberikan kepadamu damai sejahtera sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sudah selesai penyerahan surat nikah. Kami persilakan. Duduk dulu, tanda tangan. Tanda tangan belum? Saya yang bertanda bahwa ini mengucapkan janji nikah di hadapan sidang jemaat. Saya Salomo Sibarani menyatakan komitmen di hadapan Allah dan jemaat bahwa saya menyambut Sinta Maharani menjadi istri saya yang sah. Selaku suami akan tetap mengasihi, melindungi dan bertanggung jawab dan tetap hidup dalam kesatuan firman Tuhan, baik pada waktu suka maupun duka, waktu kelimpahan maupun kekurangan, waktu sehat maupun sakit, dan tetap setia sampai mau memisahkan kami berdua. Amin. Saya Sinta Maharani menyatakan komitmen di hadapan Allah dan jemaat bahwa saya menyambut Salomo Sibarani menjadi suami saya yang sah. Selaku istri akan tetap mengasihi, melindungi dan bertanggung jawab dan tetap hidup dalam kesatuan firman Tuhan, baik pada waktu suka maupun duka, waktu kelimpahan maupun kekurangan, waktu sehat maupun sakit, dan tetap setia sampai mau memisahkan kami. Ya, kembali ke jemaat. Ya, menjadi jemaat biasa mulai hari ini, besok sampai maut menjemput kalian berdua. Satu pesan, setiap minggu bawa Sinta ke gereja. Kita lanjutkan acara ini dengan memberikan persembahan kudus kepada pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini dan di mana saja. Kantong persembahan dijalankan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318. Dan merasakan tiap sukacita.
hidup serati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Kami mengundang saudara yang memuji Tuhan dalam acara pernikahan ini. Pada saudara kami persilakan.
Yesus Tuhanmu setia menjadi penolongmu. Mari semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Sebelum kita masuk ke dalam doa persembahan dan doa syafaat, lebih dahulu kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 392 ayat 1 dan 2. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Pada penghujung ibadah acara pemberkatan pernikahan ini, Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena sesungguhnya acara ini berjalan dengan baik karena pimpinan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memimpin kami, tidak berjalan sebagaimana baik yang sudah Kau lakukan bagi kami. Oleh sebab itu, jadikanlah kami Bapa untuk tetap taat dan setia kepadamu saja. Dan biarlah Roh-Mu tetap menyala-nyala dalam hidup kami, supaya kami tetap bersuka cita dan semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadikan kami menjadi murid yang setia kepadamu, supaya kami tetap diajar oleh Tuhan sendiri, dibimbing oleh Roh Kudus, dan kami Tuhan tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama. Tuhan, segala apa yang kami miliki berasal daripada Tuhan. Apa yang kami persembahkan, sebagian dari jerih payah kami yang kami dapat, dan kami persembahkan ke rumah-Mu yang kudus ini, untuk membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, dari Rawa Badung ini sampai ke ujung dunia. Berkatilah tangan-tangan kami yang sudah memberi, tambahkan rezeki kami Tuhan, tambahkan segala yang baik bagi kami, supaya kami lebih nyata lagi melihat Engkau terus memimpin dalam perjalanan hidup kami. Kami berdoa untuk nanti acara selanjutnya setelah selesai dari gereja ini, juga acara yang sangat penting dan sakral untuk menguatkan pondasi atau dasar pembentukan rumah tangga
Salomo Sibarani dengan Sinta Maharani. Tuhan, Engkau juga yang memimpin sampai dengan selesai. Jauhkan perdebatan percekcokan yang tidak berarti. Namun kami tetap minta kepadamu supaya damai sejahtera-Mu turunkan kepada acara selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh keluarga ya Bapa. Terima kasih, kami berdoa juga untuk saudara kami dari pihak Sibarani, keluarga besar Sibarani, baik itu keluarga besar yang saudara kandung dari Salomo ini ya Tuhan. Kami doakan supaya mereka tetap taat dan setia kepadamu dan membangun kerjasama hubungan yang baik dengan keluarga dari Sinta Maharani yang mungkin Tuhan belum satu paham atau satu iman dengan kami. Namun kami sebagai umat-Mu yang Engkau ajarkan tetap saling menghargai dan saling menghormati. Di antara perbedaan yang terjadi di tengah-tengah kedua keluarga besar ini, Tuhanlah yang menjadi pemimpin. Biarlah perbedaan-perbedaan itu Tuhan menjadi keindahan dalam pembentukan keluarga besar ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memberkati negara kami yang besar ini. Engkau memberikan kesehatan kepada presiden kami, pemimpin tertinggi kami, sampai kepada pemimpin tingkat terendah ya Tuhan, dan semua yang terlibat dalam jajaran untuk menggerakkan roda pemerintahan kami yang besar ini. Tuhan yang pantau dan Tuhan yang mengendalikan supaya di negara kami ini selalu terjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan untuk acara besok ibadah raya seluruh umat-Mu di Indonesia, baik di luar negeri, baik dimanapun di atas bumi ini. Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan pada besok hari, Tuhan yang memimpin, sebab pelayanan itu adalah milik Tuhan. Biarlah itu semua terjadi guna hormat kemuliaan nama-Mu di bumi dan di sorga. Kami juga Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan gereja Tuhan yang di Rawabadung ini, supaya gereja ini tempat untuk menerima firman yang hidup, roti yang hidup, anggur yang manis dari tempat ini. Dan setiap orang yang datang ke tempat ini menjadi umat yang setia, hormat dan setia kepada Engkau ya Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa. Terimalah doa kami, karena kami berdoa dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kembalilah tempatmu masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memimpin hidupmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nama Tuhan, ibadah peneguhan pemberkatan pernikahan Salomo dengan Sinta sudah selesai dan berjalan dengan baik. Dan kami juga mengundang saudara yang mau memberikan kata-kata penguatan atau pembangunan dari gereja ini kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Yang pertama kami panggil perwakilan dari Salomo Sibarani, kemudian nanti dari Sinta Maharani. Kepada saudara kami berikan kesempatan untuk menyatakan sesuatu.
Salam. Yang kami hormati Inang Pendeta, yang kami hormati para majelis gereja Indonesia. yang kami hormati para undangan sekalian, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami cintai. Kita patut mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kita dapat diberikan waktu pada siang hari ini untuk pemberkatan adik kami Salomo dan Sinta Marian Maharani. Kami juga mengucapkan kepada Inang Pendeta yang memberikan siraman rohani pada siang ini kepada kita, semoga menjadi berkat bagi kita semua dan para majelis yang memberikan kor dan sambutan, memberikan kor kepada kita semua, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Ya, kami juga meminta kepada adik kami yang telah diberkati hari ini, semoga menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dan takut akan Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami juga mengundang para bapak, ibu-ibu yang untuk menyantap makan siang yang telah disediakan oleh keluarga. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Kami juga mempersilakan perwakilan dari Sinta Maharani. Boleh sekalian satu. Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya gurunya Salomon, jadi saya bapaknya Sinta, ya. Saya mewakili para guru. Ya, kepada majelis Ibu Pendeta, saya mengucapkan terima kasih atas pelayanannya pada hari ini, sehingga pelaksanaan pernikahan boleh terlaksana dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan juga para kor tadi enak lagunya, walaupun kurang sedikit. Puji Tuhan, maju terus. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sekali lagi, ya. Satu lagi ada makanan disiapkan, nanti kita makan bersama. Sekian dan terima kasih. Puji Tuhan. Kita salam-salaman, kemudian nanti foto bersama. Yuk. Sai